Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok literasi milenial. Perkenalkan, nama saya Nazwa Madina Rahman dan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Boy Ramdhani. Saya Nadifa Nurul Salsabila. Saya Ismiati. Saya Nanik Rohiani. Saya Faisal Arif Wahyudin Putra. Saya Fahmi Moral Malparizi. Dan saya Jiaul Haq. Jadi hari ini kami mau membahas soal foto, keaslian foto. Boleh di-share screen, Danu? Boleh, Danu bisa sambil dijelasin aja kita mau pakai foto apa. Bagi yang teman-teman belum tahu ya kegunaan software ini itu software ini buat kayak eh, mengidentifikasi sebuah foto, keaslian foto, mana foto yang udah diedit atau foto yang asli original gitu. Nah, kita coba yang foto yang pertama ya. Nah, untuk lihat hasilnya kita scroll aja ke paling bawah, terus di sini udah ada hasilnya. Foto ini udah diedit ya. Ini artinya udah diedit. Terus di sini gak ada keterangan waktu dan lain-lain karena emang ini udah diedit. Terus kita coba foto yang kedua ya. Nah, di foto yang kedua tulisannya kayak gini nih. Ini foto yang asli gak ada editan ya. Tulisannya kayak gini. Terus di sini juga kita bisa lihat keterangan waktu foto ini diambil. Terus jenis kamera apa yang ngambil foto ini. Nih. Ini diambil pada 10 April jam setengah 2 pakai HP iPhone 6s. Dan sih mungkin kesimpulannya software ini buat ngidentifikasi keaslian foto aja sih. Ya, kita lanjut ke bagian berita ya. Boleh di-share screen udah beritanya. Boleh, share biar screen aja. itu ya beritanya. Barangkali dari teman-teman ada opini, boleh silakan. Semuanya udah pada baca juga kan ya berita ini. Terus kalau aku mau nanya dulu, kalau menurut kalian dari judulnya ini provokatif gak sih? Sangat-sangat Iya sih, provokatif. kayak terlalu hiperbola juga. Di kata tanda kiamat. Jadi yang buat provokatif itu karena ada tulisan kalimat tanda kiamat ini ya. Ya. Oke ya. Kalau untuk isi beritanya, ada opini nggak dari teman-teman yang lain? Ya, jadi kalau dari berita yang aku baca ini, aku coba cari informasi dari website lain juga. Terus emang kabarnya dari NCBC juga kalau curah hujan di Arab Saudi itu udah tinggi dari akhir 2022 sampai ke awal tahun ini emang lagi tinggi-tingginya. Jadi lagi nggak stabil, terus bikin udara lembab. Jadinya yang wilayah gurun awalnya panas jadi lembab dan tumbuh tanaman-tanaman hijau. Terus yang kedua tuh aku baca juga karena emang di Arab Saudi itu ada proyek Green Riyadh. Jadi menghijaunya sejumlah wilayah perbukitan di Arab Saudi itu emang
merupakan hal yang wajar gitu karena emang adanya proyek penghijauan kota ini yang terbesar di Green Riyadh yang udah resmi juga waktu di 7 lingkaran sekitar Riyadh gitu. Jadi ini bukan hal yang aneh gitu, terus emang nggak dikaitkan juga dengan tanda-tanda kiamat. Soalnya kalau ngomongin tanda kiamat mah sebenarnya udah terjadi dari dulu juga kayak durhaka gitu. Tapi karena di sini ngomonginnya fenomena gurun di Arab gitu menjadi hijau, ini menurut saya sih nggak bisa dikaitkan. Ya, gimana Boleh. yang lain? Boleh. Kalau menurut aku sendiri dari tanda kiamat, dari kalimat yang menjadi tanda kiamat ini sendiri benar tadi kata Teh Nanik atau Teh Nadipa yang hiperbola itu, karena memang ada berita yang menyebutkan eh, di daerah Taif juga sudah, maksudnya sebenarnya daerah Arab Saudi itu juga tidak seluruhnya tandus, ada juga daerah yang menghijau dan memang hijau dari dulu. Jadi kalau dikatakan menjadi tanda kiamat mungkin kurang tepat dan hiperbola kalau menurut aku. Ya kalau menurut saya sih benar kata si Tenadipa, karena kan yang kita tahu Arab Saudi yang kita kenal juga kan gunung pasir ya, apa gurun gitu pokoknya kayak. Terus juga untuk tanda kiamatnya itu menurut saya itu tidak valid, karena kan memang yang kita diajarkan dalam kehidupan kan tanda kiamat itu ada apa ya, kayak semacam matahari terbitnya. Ya, Sorry, pamit ke mute. Itu masih di mute. Mudah kali dia. lanjut Oh, aja benar. sama yang lain. Ya bentar masih kayak semacam tanda kiamat kan kayak ada tanda-tandanya kayak matahari terbit dari barat atau semacamnya munculnya hewan berbicara gitu ya. Menurut saya sih untuk fenomena ini tidak valid gitu menurut saya. Yang lain gimana? Ada yang mau nambahin? Kalau menurut aku juga sama sih. Arab itu menghijau karena faktor cuaca di daerah tertentu yang menyebabkan tumbuhan menjadi subur gitu. Kalau tentang tanda kiamat itu mungkin ada kaitannya juga kali ya dengan tanda-tanda kiamat. Soalnya aku pernah dengar suatu hadis yang isinya hari kiamat tidak berlaku hingga tanah Arab menjadi subur, makmur, kembali dengan padang-padang rumput dan sungai-sungai. Maaf, tapi kalau menurut aku ini tuh lebih ke fenomena alam biasa gitu loh, kayak perubahan iklim karena cuaca yang ekstrim gitu. Itu menurut Ya, menurut aku juga gitu. Mungkin nanti kalau misalkannya iklimnya kayak udah ganti lagi jadi kayak semula lagi ya. Iya, aku juga setuju kalau ini cuman fenomena aja. Soalnya baca dari beberapa berita yang websitenya berbeda-beda juga. Kalau sebelumnya pernah terjadi juga kayak gini gitu. Tapi ketika cuacanya berubah menjadi panas gitu ya, cerah, ya kemarau. gurunnya kembali lagi menjadi kemarau, gurunnya balik lagi menjadi tandus gitu. Jadi menurut aku ini cuman fenomena sih. Walaupun emang benar di hadis juga disebutin salah satu tanda kiamat itu ya ini subur. Di Arab tuh tandanya subur. Aku juga sependapat sih sama kalian semua ya. Cuma mungkin kata-kata tanda kiamatnya tuh agak sedikit provokatif karena
emang setelah aku baca-baca dari sumber lain gitu ya, ada yang mengatakan juga kalau misalkan emang ini tuh ada kaitannya dengan faktor ilmiah tertentu yang nyebabin gurunya tuh menghijau gitu. Terus ada juga kan di daerah Arab tuh ya, di beberapa daerah Arab yang gurunya tuh emang subur gitu. Jadi menurut aku itu termasuk fenomena alam aja sih. Terus judulnya juga menurut aku terlalu provokatif ya. Ya, Aku izin ya, setuju. boleh. Boleh. Eh, mungkin sama-sama kayak komentar-komentar sebelumnya ya. Kalau ini tuh eh, memang benar di Arab Saudi itu mungkin sekarang-sekarang lagi hijau ya. Nah, yang salah itu yang langsung mengaitkan dengan kiamat atau menyebarkan kalau ini tuh tanda kiamat. Nah, aku baca dari berita liputan 6 itu kalau berita tersebut itu karena ada video terus ada komentar dari orang Pakistan yang menyebut itu salah satu tanda kiamat. Nah, boleh aja kita nganggap bahwasanya itu tanda kiamat, boleh aja. Tapi itu untuk konsumsi pribadi, mungkin buat kita untuk lebih ibadah lah, lebih itulah. Namun yang salah itu ketika kita menyebarkannya ke orang lain, gitu. Sehingga orang lain itu percaya kalau itu tanda kiamat. Nah, betul tadi kata Danu, saya sepakat kalau berita-berita di rata-rata langsung mengaitkan dengan kiamat gitu judul-judulnya. Padahal bisa aja langsung aja judulnya eh, wilayah Fenomena alam. Arab menghijau disebabkan curah hujan yang tinggi. Ada kan gitu. Namun berita Indonesia itu hampir semua mengaitkan dengan kiamat karena itu lebih lebih menarik sih, lebih lebih ini lebih menjual judulnya. Jadi ya tergantung kitanya juga gitu. Jangan sampai kita terprovokasi. Itu aja sih. Tunuhun. Jadi lebih menarik minat para pembaca gitu ya kalau misalkannya judulnya kayak yang biasa-biasa aja mungkin orang tuh mikirnya ah cuman gini doang mungkin ya fenomena doang gitu. Ya betul betul. Jadi semua sepakat ya kalau ini tuh emang cuma fenomena alam doang ya. Iya, sepakat. Iya, Ya. berarti kalau dengar dari semua opini teman-teman, karena sepakat ini juga cuma fenomena gitu ya, dapat disimpulkan kalau berita ini hoax ya, karena dari judulnya menjerumus, ya kan ulama jelaskan fenomena gurun Arab jadi hijau tanda kiamat. Berarti dapat disimpulkan kalau berita ini hoax gitu. Kecuali tanpa kalimat tanda kiamat ini kayak yang tadi kita udah bahas, cuman fenomena misalkan judulnya hanya menyatakan fenomena, berarti itu dapat dipastikan kebenarannya. Menurut kalian gimana? Jadi berita ini hoax atau enggak? Atau emang real? Hoax. Hoax. Hoax sih. Ya, hoax. Oke, semuanya setuju ya kalau ini hoax. Jadi sekian yang dapat bisa kami jelaskan dan inilah hasil diskusi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.